Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan dari lembaran warta. Kita dipilih. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawakan kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan melakukan persekutuan kami Tuhan. Tuhan berkati persekutuan kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
memuji-mujikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita akan memuji Tuhan lewat Mazmur. Kita akan buka Mazmur 81. Mazmur 81 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya adalah nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asap. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Amin. Itulah Mazmur kita pada persekutuan kita, dan kita akan kembali memuji Tuhan. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu jikalau pada kesempatan hari ini kami dapat bersekutu dalam persekutuan keluarga bersama-sama dengan keluarga kami hadir di hadapan Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami hendak merenungkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami berubah dan bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami selalu diberkati dalam penyertaan pengasihan Tuhan, meneguhkan iman kami, percaya kami kepada Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba-Mu hendak menyampaikan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan, semuanya kami ingin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami renungkan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami siap menrenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan waktu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali shalom. Pada hari ini mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jikalau sudah menemukannya di rumah kita masing-masing, kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mari kita perhatikan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan orang yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam pengajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan di bawah satu tema kecil untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu keuntungan ibadah. Ketika kita mendengar kalimat keuntungan, kemudian kita berpikir ini sesuatu yang menyenangkan. Siapa sih yang tidak ingin untuk untung? Semuanya orang ingin untung. Setiap usaha yang dilakukan dia ingin untung. Segala suatu pekerjaan yang dilakukan dia ingin untung. Untuk melakukan segala sesuatu, menjual segala sesuatu, ia ingin untung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika berbicara tentang keuntungan ibadah, nah, ada berbagai-bagai pandangan dan juga ungkapan-ungkapan baik yang positif maupun yang negatif tentang keuntungan ibadah. Yang pertama, ada orang menganggap bahwa kok ibadah mau mencari untung rugi? Kok orang mencari untung ruginya dalam ibadah? Dan kemudian kita mulai menyalahkan orang tersebut karena mencari untung rugi dalam ibadah. Di sisi lain ada berpendapat, jika tidak ada keuntungan dalam beribadah, ngapain harus ibadah? Kan itu. Buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal dalam hidup kita, kalau ternyata di dalam ibadah tidak memiliki keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah hal ini yang membuat hari ini juga kita bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak orang mulai jenuh dengan ibadah-ibadah online. Ada mulai jenuh dengan berbagai-bagai ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja, oleh menganggap bahwa apa sih untungnya dengan mengikuti ibadah? Apa sih kita harus mengikuti ibadah online? Dan ada banyak orang rindu untuk bagaimana secara ibadah secara fisik, bertatap muka dengan muka dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini akan belajar tentang sebuah keuntungan dari ibadah itu sendiri. Dalam teks yang kita baca, yang telah kita renungkan pada hari ini, ada sesuatu yang menarik sebelum kita masuk dalam keuntungan ibadah, dibahas tentang ajaran-ajaran sesat, di mana pada saat itu muncul orang-orang yang memurtadkan banyak orang dengan berbagai ajaran-ajaran palsu, dengan tipu daya iblis, dengan dustanya menyesatkan banyak orang percaya. Di ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga dijelaskan ajaran tipu-tipu ini berupa larangan orang kawin, melarang makanan-makanan yang diciptakan oleh Allah. Dan dari penjelasan tentang ajaran-ajaran sesat yang merajalela pada saat itu, membuat akhirnya orang menjadi tawar tentang memikirkan keuntungan dari ibadah di dalamnya. Karena ternyata ada banyak orang akhirnya meninggalkan ibadah dan kemudian dia murtad dan menganggap bahwa dengan berganjang dengan atau melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang fisik, dengan tidak makan makanan yang tertentu, dan kemudian orang untuk tidak kawin dan selibat, dan kemudian berkata inilah yang rohani, dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang segala sesuatu yang menganggap bahwa itu sudah benar, tetapi sesungguhnya mereka menuju kepada kesesatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita akan melihat tentang pentingnya ibadah dan keuntungan apa saja sih dalam ibadah itu. Mengapa kita harus ibadah? Dan di tengah-tengah COVID-19 ini yang merajalela, Tuhan tetap mendorong kita untuk tetap beribadah. Walaupun keadaan apapun yang menerpa kita, Tuhan tetap berbicara kepada kita umatnya, tetaplah beribadah. Nah, mengapa kita didorong untuk tetap beribadah?
Nah, ada 3 hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang perlu kita renungkan pada hari ini. Bagian yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, hal yang pertama yang kita melihat tentang sebuah keuntungan dalam ibadah, yaitu ternyata di balik ibadah terdapat ajaran sehat. Di balik ibadah terdapat ajaran sehat. Ada istilah yang orang-orang pakai, mens sana in corpore sano, yang artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalimat ini memang diperuntukkan kepada tubuh kita yang harus kita berikan asupan-asupan yang bergizi supaya kita menjadi sehat, sehingga kita dapat melakukan banyak hal dalam hidup ini oleh karena di dalamnya terdapat tubuh yang sehat. Dengan makanan-makanan yang sehat, kita memelihara tubuh kita melatih tubuh kita untuk menjadi sehat dengan berbagai hal cara yang pada waktu-waktu sekarang ini terdapat banyak orang berusaha untuk bagaimana hidupnya menjadi sehat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada fenomena orang naik sepeda. Hari-hari ini orang digalakkan untuk naik sepeda. Di mana-mana orang tidak lagi mengendarai kendaraan bermotor tetapi dengan bersepeda. Nah, ada banyak usaha-usaha yang orang lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingkah itu? Bapak Ibu, tidak bisa dilepaskan, memang seharusnya badan harus menjadi sehat. Tetapi maksud dari Paulus bukan berarti mengabaikan tentang kesehatan tubuh, tetapi ada yang lebih penting daripada kesehatan tubuh, yaitu kesehatan rohani. Nah, di balik ibadah terdapat ajaran-ajaran sehat. Nah, rohani ternyata butuh asupan bergizi. Rohani kita ternyata butuh sesuatu dukungan dari kita untuk bagaimana menjadi rohani yang sehat. Ada ungkapan seperti ini yang saya katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab di dalam kerohanian yang sehat terdapat kuasa Kristus yang bekerja yang membuat kita lebih daripada pemenang. Saya ulangi sekali lagi. Sebab di dalam kerohanian yang sehat terdapat kuasa Kristus yang bekerja yang membuat kita lebih daripada pemenang. Wow. Memang kebutuhan jasmani kita untuk menjadi sehat itu penting, tetapi juga kebutuhan rohani jauh lebih penting. Dengan kerohanian yang sehat, maka kita akan lebih daripada pemenang. Kita menjadi kuat dalam rohani kita. Kita dapat kuat menghadapi situasi, kondisi, tekanan apapun dalam hidup kita, jika kerohanian kita dalam keadaan sehat. Nah, sebaliknya jikalau rohani kita dalam keadaan sakit, maka akan membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak berdaya sama sekali dengan keadaan-keadaan yang menerpa kita, bahkan mungkin akan membuat kita menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan dan berkata, aku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Rohani kita menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan ini, maksud daripada Paulus adalah supaya engkau juga memperhatikan kesehatan rohanimu. Hendaklah engkau memperhatikan kesehatan rohanimu. Rohanimu butuh makan supaya ia menjadi sehat. Dengan cara apa rohani itu diberi makan? Dengan ajaran-ajaran yang sehat. Nah, pertanyaannya, ajaran-ajaran yang sehat yang mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran sehat yang dimaksud Paulus adalah ajaran-ajaran yang berpedoman kepada Kristus, yang diajarkan kepada tua-tua gereja pada saat itu. Dalam konteksnya sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah kebenaran Alkitab itu sendiri, yang adalah kebenaran satu-satunya dan tidak ada kebenaran yang lain, hanya Alkitab saja kebenaran sesungguhnya. Dan mari kita belajar di dalamnya untuk kita menjadi sehat imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lain. Jikalau kita menganggap bahwa Alkitab merupakan salah satu kebenaran
dan ada kebenaran lain yang di luar sana, maka sesungguhnya sebenarnya kita sedang mengalami tanda-tanda sedang sakit rohaninya. Dan akan berakibat kepada kita akhirnya meninggalkan Tuhan oleh karena kita menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang dengan pegangan iman kita. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran yang membuat imanku menjadi sehat dan kuat. Maka harus aku belajar firman Tuhan. Nah, ada orang berkata begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana sih cara belajar tentang Alkitab adalah firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu ada pembimbing-pembimbing, baik hamba-hamba Tuhan, bahkan yang luar biasa. Roh Kudus mengungkapkan kita, bagi setiap kita yang haus, bagi setiap kita yang rindu, bagi setiap kita yang ingin makanan-makan rohani untuk kita menjadi kuat imannya. Maka Roh Kudus itulah yang mengajari kita dan menyatakan pernyataan-pernyataan Allah lewat firman-Nya di dalam Alkitab, sehingga kita menjadi kuat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita cek dalam diri kita masing-masing. Apakah rohaniku hari ini sudah sehat? Apakah rohaniku hari ini sudah menjadi kuat? Ataukah justru hari-hari ini rohaniku menjadi lemah? Aku mulai sering mengalami kekhawatiran. Aku sering mengalami kelemahan dan kehilangan gairah dan sukacita dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi ada satu bagian kalimat yang lain dalam firman Tuhan. Kalau orang yang sudah patah semangatnya, dengan apakah dia dibangkitkan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita Bapak Ibu dengan kalimat apapun untuk menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu tidak bisa membuat kita menjadi bangkit, kecuali hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan kuasa Roh-Nya yang bekerja, yang mendorong kita, membuat kita menjadi semangat dalam Tuhan. Oleh sebab itu, beri diri kita untuk dididik dalam ajaran-ajaran yang benar yang sesuai dengan firman-Nya dan kuasa Roh-Nya yang menuntun dalam seluruh kebenaran tersebut. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk memberi pengertian baru bagi rohani kita, supaya firman itu bertumbuh menguasai hati kita, sehingga kita memiliki kekuatan dan rohani kita menjadi sehat di dalam Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan sebagai berikut. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, hal yang kedua, keuntungan dalam ibadah adalah ternyata di balik ibadah terdapat janji. Dalam seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita pegang, yang adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri, mengandung janji yang manis yang tidak akan pernah terlupakan. Dan dengan kita memegang firman Tuhan, kita tidak akan pernah diombang-ambingkan dengan apapun oleh karena kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Seperti kapal yang memiliki jangkar, demikian iman kita yang memiliki sawuh yang kuat, jangkar yang kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri, yang meneguhkan kita, yang memberikan keuntungan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepada firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Janjinya bukan PHP-in kan itu. PHP-in itu artinya pemberi harapan palsu. Sebab Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah setia dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Janjinya karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Ada dua bagian janji Tuhan yang kita perhatikan. Yang pertama tentang masa sekarang. Janjinya di masa sekarang artinya adalah hidup yang hari ini. Menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa
Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita hari ini, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setelah menciptakan kita dan kemudian tidak meninggalkan kita, dan sampai hari ini Tuhan berkarya atas hidup kita, Allah yang tetap menyertai memberkati kita. Ada ungkapan-ungkapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menunjukkan bahwa hari ini Tuhan masih berkarya atas hidup kita. Yang pertama, Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan keperluan kita hari ini. Allah yang terlibat dalam pemeliharaan kita hari ini. Yehova Mekadisem, Allah yang menguduskan dan melayakkan kita hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan kemudian Yehova Nisi, Tuhan yang menjadi panji dan pelindung kita hari ini. Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan panji-panji kemenangannya kepada kita, Allah yang melindungi kita, sehingga ada hari ini kita ada, itu semuanya oleh karena Tuhan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit hari ini, yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini pada hari ini dalam keadaan sakit. Yakinilah satu hal dengan percaya bahwa Allah ada hari ini, ada bersama-sama dengan kita, memberikan kesembuhan kita pada hari ini. Yehova Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini kita kehilangan damai sejahtera, percayalah kepada Allah, peganglah kepada Allah, dan berikan diri kita kepada Allah untuk mendekat kepada Allah, supaya Tuhan memberikan sejahteranya kepada kita. Dalam segala hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu sekarang Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Hal yang kedua, masa yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya berbicara tentang masa kini dalam pemeliharaannya, tetapi juga Tuhan berbicara masa yang akan datang. Artinya apa? Allah akan memelihara kita dengan janjinya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan demikian, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ditanyakan kalimat ini tersebut kepada kita, masing-masing kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tanya kepada kita, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Apa yang harus kita jawab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya yang sempurna selama kita masih hidup di bumi ini. Tetapi satu hal tentang masa yang akan datang pun Tuhan memberikan jaminan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaminan ini Bapak Ibu adalah jaminan kehidupan kekal. Walaupun kita menjadi tua, walaupun tenaga kita berkurang, walaupun kekuatan fisik kita menjadi lemah, maka firman Tuhan katakan bahwa apa? Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, janji Tuhan katakan apa? Ia tidak akan mati selama-lamanya. Kalaupun ia mati, itu hanya badannya yang mati. Tetapi kelak Tuhan akan bangkitkan rohnya kembali dan digantikan dengan tubuh yang baru, yang daripada Allah. Dan tubuh itu tidak akan pernah lagi binasa. Oleh karena apa? Tubuh itu berasal dari tangan Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan kita orang percaya. Kematian itu hanya untuk memisahkan sementara waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kematian itu adalah sesuatu yang sementara, kelak Tuhan akan gantikan dengan tubuh yang baru. Inilah pengharapan kita tentang ibadah yang menguntungkan itu. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita mulai percaya kepada Tuhan, kita memegang teguh firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima janji-janji ini. Sebab janjinya manis dan tidak akan pernah kita lupakan janji yang manis itu. Sebab Allah adalah setia yang memegang teguh janjinya kepada setiap orang yang menaruh pengharapannya, percaya dan imannya kepada Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir ayat 10 firman Tuhan katakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat
semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, keuntungan di balik ibadah. Ternyata di balik ibadah terdapat pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan di dalam Kristus. Setiap orang memiliki pengharapan, dan setiap orang yang memiliki pengharapan pasti ia bertekun dalam pengharapannya. Ia bersemangat walaupun ia menderita dan mengalami tekanan dan aniaya dalam pengharapannya yang ia pegang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengharapan cenderung orang yang berputus asa. Orang yang tidak memiliki pengharapan cenderung bahwa dia menjalani hidup ini sedemikian rupa dengan asal-asalan dalam hidupnya. Tidak bergairah, tidak bersemangat, dan dia berpikir kapanlah waktunya semuanya ini berlalu dan kemudian dia tiada lagi di muka bumi. Sebab orang yang berpengharapan inilah yang akan menjadi kuat. Seperti seorang wanita yang hendak melahirkan. Ia bersukacita dan memiliki pengharapan kepada anaknya yang kelak akan lahir dari rahimnya. Dalam masa kelahiran itu ia menderita dan sakit yang hebat. Namun ia mau menanggungnya ini karena satu pengharapan bahwa anaknya yang dia rindukan dan dia nantikan selama 9 bulan itu akan segera lahir. Dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 22 sampai 24a, ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh, bersama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini adalah berbicara tentang kita selama ada di dunia, tinggal di dalam tubuh yang fana ini, maka kita akan mengeluh bersama-sama dan seperti orang yang sakit bersalin. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengalami sakit, kita akan mengalami penderitaan di dalam badan kita. Tubuh kita yang kita tinggali ini akan semakin tua dan semakin tidak berdaya dengan bertambahnya usia dan bertambahnya masa dalam hidup kita ini. Kita mulai rapuh, kita mulai tidak berdaya dan semua orang mengeluh terhadap hal itu. Ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya kepada Kristus, bukan berarti dia kebal terhadap penganiayaan, bukan berarti dia kebal terhadap penderitaan, bukan berarti dia kebal terhadap segala persoalan dan masalah yang dia hadapi. Tidak Bapak Ibu, Allah tidak pernah berjanji bahwa ketika orang percaya kepadanya, maka tidak ada masalah. Allah tidak pernah berjanji dalam hidup kita bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka hidupmu kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak. Tetapi janji Allah di ayat yang ke-24a dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diselamatkan dalam pengharapan kita kepada Kristus. Sebab Kristus sudah bangkit dan kemudian dia naik ke atas sorga dan janjinya dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan menempatkan kita di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ini adalah satu pengharapan tentang keselamatan Bapak Ibu yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kepada engkau yang percaya kepadaku, maka aku telah menyediakan tempat yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinlah itu dalam pengharapan kita. Maka kita akan menjadi orang yang kuat dalam iman kita. Sekalipun tubuh kita menjadi lemah, sekalipun kita tidak berdaya, maka Allah tetap memberikan gairah dan sukacita dalam iman kita. Karena satu pengharapan kita Bapak Ibu, yaitu kita akan diselamatkan. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan dalam pengharapan saya kepada Allah dalam ibadah saya? Dalam Kolose pertama ayat 23, Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dalam pengharapan kita, mari kita bertekun di dalam iman kita. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan digeser dari pengharapan akan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat Kolose untuk berpegang teguh dalam iman. Dan tidak tergoncangkan dan jangan mau digeser dalam pengharapan akan Injil. Yang telah kita dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ini adalah satu kado hadiah yang terbesar yang Bapak Ibu di rumah terima hari ini. Mari kita jangan mau digeser, jangan mau ditukar dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan segala keuntungan-keuntungan dunia yang tawarkan, menggantikan tentang kado yang istimewa dalam pengharapan kita akan keselamatan dan janjinya, jangan mau ditukarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peganglah janji-janji Tuhan. Karena Ia adalah setia. Ibadah menguntungkan lebih daripada apa yang dunia berikan kepada kita. Percayalah bahwa Allah jauh lebih memberikan keuntungan daripada apapun dalam hidup kita. Kalau kita menukarkannya dengan apa yang dunia tawarkan, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebab Allah memberikan kado yang begitu istimewa kepada kita. Bukan hanya hidup yang akan datang, tetapi hidup yang sekarang ini kita hidupi, tetap Tuhan berikan keuntungan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita berkata kita bosan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah bosan dalam memelihara kita. Kita berkata bahwa aku jenuh. Allah tidak pernah jenuh menghadapi kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Ia adalah setia. Mari oleh sebab itu latihlah diri kita beribadah kepada Tuhan. Sebab latihan ibadah itu berguna untuk hidup hari ini dan hidup di masa yang akan datang. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini yang kami nikmati. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwa ternyata ibadah mengandung janji yang luar biasa yang kami terima. Kami mengalami jenuh, kami mengalami bosan dalam keadaan-keadaan hari ini. Tapi biarlah Tuhan berikan kami kembali gairah. Tuhan berikan kami kembali semangat yang membara. Tuhan berikan kepada kami lagi sukacita untuk bersama-sama Tuhan Yesus membangun hidup kami, membangun iman kami Tuhan kepada Tuhan. Sehingga pengharapan kami tidak akan pernah pupus oleh karena keadaan-keadaan kami. Tuhan berikan kami gairah, berikan kami kekuatan. Sehingga setiap kehidupan kami didapati Tuhan dalam kekencangan rohani. Kami semangat di dalam Tuhan karena kami tahu di balik semua yang kami derita, ada bagian yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang menyertai kami. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Itulah firman Tuhan untuk persekutuan PK kita satu minggu ini. Dan kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Saya akan bacakan pokok-pokok doa dari gereja. Silakan Bapak Ibu tulis pokok-pokok doa keluarga. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemerintahan, untuk masyarakat dalam menghadapi wabah virus ini, dan untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID, juga untuk pasien yang dicurigai. Untuk pokok doa dari gereja, kita berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan seluruh jemaat. Kita berdoa untuk kesehatan Ibu Esi, kita berdoa untuk kesehatan Ibu Tia dalam kehamilannya, dan kita berdoa untuk kesehatan Ibu Tobing. Kita berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati, juga Ibu T. Borumanurung. Kita berdoa untuk pendidikan anak-anak. Kita berdoa untuk anak-anak yang ada di perantauan. Kita berdoa untuk renovasi pastori gereja Karangjaya, dan juga untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Itulah pokok-pokok doa dari gereja.
Kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Dan masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk penanganan pasien COVID, untuk tenaga medis. Tuhan juga boleh berikan kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa untuk pasien yang dicurigai Tuhan agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pokok doa dari gereja. Kami berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang dikerjakan dan diusahakan oleh jemaat kami di Karangjaya ini. Tuhan kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar Tuhan berikan pemeliharaan bagi kandungan Ibu Esi, juga Ibu Tia, Ibu F. Tobing, juga untuk pemeliharaan kesehatan untuk Ibu Sudarwati, juga Ibu T. Barumanurung. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan boleh berikan kepintaran dalam memasuki semester baru ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Tuhan kami juga berdoa untuk renovasi aula juga pastori gereja GKI Karangjaya. Kiranya dana yang diperlukan Tuhan juga boleh cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan dana yang mereka butuhkan. Tuhan inilah doa kami, kerinduan kami, ucapan syukur kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelumnya dengarkanlah. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan bahwa serta dengan Allah. Serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua.
Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Kita akan berdoa dan diakhiri oleh doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sempat memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, juga berkati yang masih ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memegang janji dan firman Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dalam nama Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita mulai dari saat hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin. 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 Saat teduh jenak. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.